Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Hanisa Tri Kurniasari, NIM 1090114. Yang mana pembimbing satu adalah Bapak Dr. Laswadi MPD dan pembimbing 2 Bapak Aan Putra MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan Statistika di Madrasah Sanawiyah Pulau Pandan. Pada pokok pembahasan terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu adanya latar belakang masalah di mana pemahaman siswa terhadap konsep matematika kurang kuat. Kemudian siswa melakukan kesalahan-kesalahan pada saat menyelesaikan persoalan statistik pada pembelajaran matematika. Selanjutnya, materi statistik merupakan materi yang sulit dan perlu pemahaman konsep. Terakhir, masih terdapat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pokok bahasan statistika. Adapun solusinya yaitu penting bagi seorang guru untuk mengetahui pola kesalahan yang sering muncul dan faktor yang menyebabkan siswa membuat kesalahan, sehingga guru dapat membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara melakukan analisis kesalahan. Selanjutnya ada batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pada penelitian ini masalah dibatasi pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan pada pokok bahasan statistik pada pembelajaran matematika. Yang kedua, kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan yang terlihat langsung dari hasil pekerjaan siswa. Yang terakhir adalah peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan dalam mengerjakan soal matematika pada materi statistik. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, jenis kesalahan apa sajakah yang dilakukan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan statistik. Kemudian masalah yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan statistik. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, agar dapat mengetahui jenis kesalahan apa sajakah yang dilakukan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan dalam menyelesaikan soal matematika pokok bahasan statistik. Kemudian tujuan selanjutnya agar dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan statistik. Yang selanjutnya adalah kajian teori, di mana kajian teori ini yang pertama adalah pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu dasar yang berhubungan dengan ilmu lain. Kata matematika berasal dari perkataan Latin yaitu mathematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani matematik yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kata matematik artinya belajar atau berpikir, sedangkan dalam bahasa Belanda matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Kemudian yang kedua adalah
Analisis tinjauan tentang kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Selanjutnya ada tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini adalah tes yang merupakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, atau bisa juga dikatakan tes untuk mengetahui kesalahan apa saja atau jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa dalam menjawab soal. Kemudian ada kajian hasil penelitian yang relevan. Salah satunya adalah berasal dari Arnoldine Kylie Ross 2016, penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan Statistika, ditinjau dari kemampuan siswa. Hasil penelitian menunjukkan jenis kesalahan yang dilakukan siswa meliputi kesalahan perhitungan data. Secara umum, kesalahan yang paling menonjol dilakukan peserta didik adalah kesalahan perhitungan dan kesalahan memahami soal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap materi dan kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian yang terakhir adalah kerangka berpikir. Langkah awal dalam proses analisis ini adalah memberikan soal tes diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi siswa-siswi yang melakukan kesalahan dan mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya ada hipotesis. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan ada kesalahan dan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas 8 Pulau Pandan dalam menyelesaikan soal matematika pokok bahasan statistik. Yang kedua adalah ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan dalam menyelesaikan soal matematika pokok bahasan statistik. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah semua hal, barang, tulisan, benda yang dikumpulkan peneliti untuk dapat menjelaskan persoalan yang sedang dialami. Penelitian deskriptif dapat mendeskripsikan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu secara sistematis tanpa mengadakan perhitungan. Selanjutnya masuk dalam bab 3, yaitu ada populasi dan sampel. Di dalam populasi dan sampel ini ada subjek. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan. Kemudian objek dari penelitian ini adalah jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan dalam menyelesaikan soal pada pokok bahasan statistik dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data adalah yang pertama melalui tes diagnostik, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, lalu terakhir dokumentasi. Instrumen penelitian. Yang pertama, soal tes diagnostik. Soal-soal tes ini disusun dengan memperhatikan materi yang dipelajari oleh siswa kelas 8 MTS Pulau Pandan. Tes ini berupa tes diagnostik yang berupa esai. Kemudian pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk mempelajari cara berpikir dan menggali faktor-faktor penyebab kesalahan dalam menyelesaikan masalah statistik. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas instrumen.
Validitas instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Kemudian reliabilitas instrumen. Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat kekonsistenan suatu soal tes. Berikutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, analisis jawaban soal tes diagnostik. Analisis jawaban soal tes diagnostik dapat dilakukan dengan mengoreksi kesalahan yang dilakukan siswa melalui hasil pekerjaannya saat mengerjakan soal tes. Kesalahan akan diidentifikasi dan dicatat berdasarkan jenis kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah analisis hasil wawancara. Siswa yang melakukan kesalahan akan diwawancarai berdasarkan pedoman wawancara yang akan dikembangkan oleh peneliti sendiri. Siswa diwawancarai berdasarkan kesalahan yang ditemukan dan dicatat ketika mengoreksi jawaban atas pertanyaan tes diagnostik. Mungkin inilah presentasi singkat saya pada proposal penelitian ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.